Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, marilah kita baca Fatihah dulu. Kita niatkan ila hadratin Nabi, kemudian ke pengarang kitab atau mu'allif hadzal kitab, yaitu Syekh Salim bin Sumer. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ummati wa ila mu'allif hadzal kitab bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Kemarin sudah sampai bab rukun iman ya. Masih belum jelaskan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Arkanul iman sittatun. Al-awwal an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah untuk mina billah, yaitu beriman kepada Allah. Iman kepada Allah maksudnya bagaimana? Ya, kita percaya bahwa adanya Allah. Nah, kalau di kitab Kasyifatus saja, bi anta takida ala tafsili anna Allah ta'ala mawjudun, ya. Qadimun baqi muhalifu fil akhiri. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu ada. Mawjud ada. Baqa qadimun dahulu, baqa kal muhalafatu bil hawadis dan seterusnya. Jadi kita mempercayai bahwa Allah itu ada dengan segala sifatnya. Nah, kalau kita terkenal, kita sudah diajari dengan sifatnya Allah itu, yaitu yang ada sifat wajibnya ada 20 ya. Kalau untuk lebih dalam lagi, ada di kitab Aqidatul Awam ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah anduk mina bimalaikatihi. Kita mempercayai bahwa adanya malaikat ya, malaikat Allah yang wajib, kalau jumlah yang aslinya tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu jumlahnya ada berapa, tapi yang wajib kita ketahui itu ada 10 ya, beserta tugas-tugasnya ya. Malaikat Jibril, Mikail sampai 10 itu tugas-tugasnya. Kalian juga itu harus hafal, kalian ketahui dan hafal. Masa 10 malaikat sudah hafal. Oke. Dan itu ada di kitab Aqidatul Awam juga. Kemudian yang ketiga, wa kutubihi. Dan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah juga banyak. Jumlahnya tidak diketahui, juga termasuk dengan suhuf atau lembaran. Tapi yang wajib kita ketahui ada 4. Yaitu Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan ketiga yaitu kitab Injil, itu kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengimani bahwa ada kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran. Banyak, tapi yang wajib ketahui 3 itu tadi ya. Jadi kalian harus mengetahui, harus mengimani ini, dan juga mengetahui yang 4 itu, minimal yang 4. Oke, itu untuk kitab-kitab Allah. Kemudian warusulihi, dan utusan-utusan Allah.
Utusan Allah juga banyak, tapi yang wajib kita ketahui ada 25. Hafal kan? Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Muhammad itu ada 25 nabi ya. Kalian harus tahu itu. Nah, sebagai umat Islam, kalau dulu anak-anak pasti hafal karena diajarin dan dinyanyikan dari SD itu masih sudah dikasih nyanyian tentang nama-nama nabi, nah, akhirnya hafal. Ya, kalian juga harus hafal 25 nabi itu. Kemudian yang kelima, wabil yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kehancuran dunia. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu ya, semuanya itu akan hancur. Dunia ini ada awal mula, maka ada akhirnya. Jadi tubuh kita dibentuk mulai pembentukan awal dari bayi, janin, bayi, kemudian sempurna, dan kemudian nanti akan ada waktunya tubuh kita itu rusak. Tumbuhan mulai dari biji, kemudian jadi tanaman, tumbuh besar, kemudian nanti tua dan mati, lapuk. Akan ada saatnya. Kemudian mesin, barang-barang yang ada di dunia ini, mesin motor, mobil, mulai dari perakitannya, pembuatan motornya, kemudian dipakai, kemudian motor itu akan mengalami kerusakan dan hancur. Begitu pula dunia ini. Dunia ini dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada, dan suatu saat pasti akan hancur. Tubuh kita hidup pasti akan, dunia ini akan hancur, akan mengalami kehancuran. Nah, itulah yang dinamakan dengan semuanya alam yang diciptakan oleh Allah ini akan hancur pada saatnya. Itulah yang dinamakan yaumil akhir, hari akhir atau hari kiamat. Kemudian wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kemudian beriman kepada qadar Allah, baik itu yang khair, yang baik, atau yang syarrihi, yang buruk. Semuanya itu takdir yang terjadi, baik yang belum terjadi dan yang sudah terjadi itu, baik yang takdirnya baik atau jelek, itu semuanya atas dasar ketentuan Allah. Jadi misalnya hari ini kita diberi kesehatan, sampai hari ini ya, takdir kita diberi kesehatan sampai sekarang ya, ini kan takdir yang baik, itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalian ya, pasti merekam ini, pasti menyampaikan ini jam sekian ya, kemudian kalian mendengarkannya kapan, itu sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Itu namanya foto, tetap ketentuan Allah. Kemudian ketika kalian sudah melaksanakan ini yang namanya qadar atau takdir. Nah, kita diberi kesehatan, bisa mendengarkan pengajian ini adalah suatu takdir yang baik. Kita dalam rangka menuntut ilmu, dan ini adalah ketentuan atau takdir dari Allah. Kemudian kalaupun nanti ya, ada takdir yang jelek, kena musibah, itu tetap kita yakini bahwa hakikatnya semuanya itu Allah yang sudah menentukan. Itu untuk takdir. Tapi ketika kita tertimpa takdir yang kurang baik, kena musibah ataupun yang lain yang kurang baik yang membuat kita mengeluh, itu kita untuk sebagai ada
Maka takdir itu sebuah peringatan dari Allah. Apa yang menimpa kita itu sebuah peringatan supaya kita mengkoreksi diri sendiri. Di sini dijelaskan Burhan. Wa qaulu ta'ala dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Ya. Apa yang menimpa, takdir yang menimpa kepada kita, musibah yang berupa musibah, fabima kasabat aydikum, itu akibat dari perbuatan kita sendiri. Kullu min indillah. Farju lil haqiqah, maka kembalinya itu ke hakikat. Fandur ila adabi, ya, maka ini kembalinya ke adab etika. Jadi kullu min indillah, hakikatnya adalah semua takdir yang baik atau yang buruk itu hakikatnya dari Allah. Tetapi ketika kita ditimpa musibah, takdir yang kurang bagus, maka itu sebagai adab kita kepada Allah, maka itu ya karena perbuatan kita sendiri. Kita disuruh untuk mengkoreksi diri kita, muhasabah. Ya. Jadi kalian butuh, mungkin di sana takdir iya, hakikatnya itu adalah kita tak tahu apa, kita hafalannya gampang lupa. Mungkin memang sudah ada ketentuan di sana di Lauh Mahfuz bahwa kita lupa hafalan kita, tapi kita juga harus mengkoreksi diri kita sendiri. Kenapa kita bisa lupa? Ya, karena kita malas murojaah gitu. Nah, jadi begitu. Kalau ada takdir yang kurang baik, maka kita kembalikan bahwa itu akibat dari perbuatan kita. Tuh. Jadi tetap kita harus meyakini takdir yang baik dan takdir yang buruk itu asalnya dari Allah. Kemudian faslun faslun utawi iki iku ana fasal sawiji-wiji pasal wa makna la ilaha illallah. Wa makna lan utawi maknane lafadz la ilaha illallah, ing lafadz la ilaha illallah, la ma'buda yaiku la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. La ma'buda ora ana iku maujud ma'buda kang den sembah iku maujud bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujud illallah ing kejaba Gusti Allah. La ma'buda, tidak ada yang berhak disembah bihaqqin dengan hak sebenar-benarnya fil wujudi yang wujud yang ada illallah kecuali. Jadi tidak ada yang hak untuk disembah kecuali Allah. Tuh. Untuk makna la ilaha illallah. Kemudian kita lanjut faslun tawiki iku ono fasal sawiji-wiji alamatul bulughi salasun. Alamatul bulughi utawi piro-piro tandane baligh salasun iku ono telu. Yang pertama, apa sih baligh? Baligh itu usia di mana manusia itu sampai pada tahap tertentu yang mana sebagai orang Islam nanti kita dianggap sebagai mukallafin atau orang yang terbebani syariat. Oke. Yang pertama, tamamu khamsa asyrata hasanatan. Utawi iku tamamu khamsa asyrata hasanatan iku sempurnane khamsa asyrata 15 sanatan taune.
fi zakari wal unsa ing dalam wong lanang wal unsa lan wong wadon. Yang kedua, wal ihtilam fi zakari wal unsa litis isinin. Wal ihtilam lan rupane ihtilam mimpi enak atau bahasanya mimpi basah ya. Mungkin kalian yang sudah merasakan tahu mimpi basah. Kalau mau lebih jelas ya nanti tanya ya. Ihtilam mimpi basah fi zakari bagi orang laki-laki wal unsa dan perempuan litis isinin kedua sang tahun. Wal haidu lan haid fil unsa ing dalam wadon litis isinin ing dalam kedua sang tahun. Oke. Tanda-tanda balik. Tanda-tandanya bagaimana sih? Yang pertama adalah sempurna umur 15 tahun. Jadi kalau kalian sudah 15 tahun, kalian baik laki-laki atau perempuan, maka kalian sudah dianggap balik kalau sudah 15 tahun, sempurna 15 tahun. Kemudian wal ikhtilam yaitu mimpi basah. Mimpi basah itu duduk ngompol ya. Mimpi terus basah ngompol bukan, tapi mimpi yang mengakibatkan keluarnya air mani. Santri mimpi enak. Apa sih mimpi enak? Yo ngono kuwi. Nek kalau kalian sudah merasakan ya tahu nanti ya. Litis isinin ya, wal fi zakari wal unsa bagi laki-laki atau perempuan litis isinin ya 9 tahun. Paling cepat itu ya litis isinin di sini yang dimaksud adalah paling cepat umur 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun kalian sudah mengalami yang namanya mimpi basah, maka kalian sudah balik. Wal haidu dan berarti yang ketiga head. Nah, head ini fil unsa bagi perempuan. Jadi yang head itu cuma perempuan. Kalau kalian perempuan sudah mengalami head, berarti kalian sudah balik. Ya, litis isinin lah ini. Paling tidak umurnya 9 tahun. Jadi umur 9 tahun sudah ada yang head, maka dia sudah balik. Oke. Kemudian faslun syurutu izza'il hajari. Syurutu izza'il hajari utawi piro-piro syarate oliyeh menang izza'il hajari bersuci nganggo watu. Nih, kalian mau bersuci dengan batu diperbolehkan. Sama niatun iku ono wudu. Sing pertama ayyakuna bisalasati ahjarin. Arep ento ono ayyakuna arep ento ono bisalasati ahjarin kelawan telu piro-piro watu. Wa ayyungkiyal mahal. Yang kedua arep ento bersiakan al mahal ing tempatnya najis. Wa alla yajifa an najisu. Yang ketelu wa alla yajifa arep ento ora garing apa an najisu najis. Wala yang takila lan arep ento ora pindah apa najis. Wala yatra'u alaihi akhar. Wala yatra'a lan orang nimpa alaihi ngatasi najis akhar utawi sewiji-wiji. Wala jawiza lan ora nglewati sofhatahu
apa najis fatahu ing safhah wa syafatahu lan asyafa wa la yusibahul ma wa la yusibahu ma'un wala yang lan arep yen orang nimpa hu ing najis maun apa banyu wang takuna al ahjar lan arep yen ana apa al ahjar watu tahiratan haleh suci. Oke, kalian ya di sini adalah syarat diperbolehkan untuk bersuci menggunakan batu, istinja menggunakan batu ya. Oke. Mungkin hari ini sekian saja. Berarti setiap pengajian kira-kira lamanya adalah 20 menit. Untuk penjelasannya besok lagi, lanjut besok. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.